warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang manajer di tempat kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adam Azmi Fauzi dengan NPM 2101061024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Hasanah dengan NPM 2101061007. Perkenalkan, nama saya Bita Anggun Oktriarani dengan NPM 2101061029. Perkenalkan, nama saya Pepi Ramadhani, NPM 2101061023. Perkenalkan, nama saya Namira Zahra, NPM 2101061004. Saya Hani Aprilia dengan NPM 2101061040. Perkenalkan, nama saya Ridho Pamungkas dari kelompok 1 NPM 2101061009. Baiklah, sebelum ke materi PPT-nya, di sini saya akan menyampaikan daftar isi dari materi hari ini, yaitu 1. Mengapa manajer itu penting? Kemudian yang kedua, siapakah manajer dan di mana mereka bekerja? Yang ketiga, apa kerja manajer? Yang keempat, bagaimana pekerjaan seorang manajer telah berubah? Dan yang kelima, mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Materi mengapa manajer itu penting akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ridho Pamungkas. Mengapa manajer itu penting? 1. Organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan manajerial lebih dari sebelumnya pada waktu-waktu yang tidak menentu, kompleks, dan kacau. 2. Manajer berperan penting dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang manajer yang baik? 1. Menginspirasi secara profesional dan pribadi. 2. Memberikan energi kepada berbagai hal bersama-sama yang tidak bisa dilakukan sendiri. 3. Memberikan pembinaan dan bimbingan dalam mengatasi masalah. 4. Memberikan umpan balik tentang kinerja kita. 5. Membantu untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, siapakah manajer dan di mana mereka bekerja? Yang akan disampaikan oleh saya sendiri ada Azmi Fauzi, kemudian rekan-rekan saya yang bernama Hani Aprilia, Namira Zahra, dan Anissa Hasanah. Di mana manajer bekerja? Manajer bekerja di dalam suatu organisasi. Organisasi adalah penataan sekumpulan orang secara sengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Siapakah yang disebut manajer? Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. 3 tingkatan dalam pengklasifikasi tingkat manajer, yaitu ada top manager, ada middle manager, ada first line manager. Yang pertama yaitu top manager. Apa sih top manager itu? Top manager itu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja secara menyeluruh. Ada siapa aja sih? Ada VP eksekutif, yaitu Executive Vice President, Presiden organisasi, Direktur pelaksana, Direktur operasi, Direktur utama. Yang kedua, ada Middle Manager. Apa itu Middle Manager? Middle Manager adalah mereka yang berada pada posisi di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi. Ada siapa aja sih di Middle Manager itu? Yaitu ada manajer toko, manajer regional, pimpinan proyek, dan manajer divisi. Yang ketiga ada First Line Manager. Apa itu First Line Manager? First Line Manager adalah mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan produksi barang atau jasa bagi pelanggan organisasi. Ada siapa aja sih di First Line Manager? Ada Supervisor, Soft Manager, Manager District, manajer departemen, dan manajer kantor. Sifat-sifat organisasi ada 3, yaitu yang pertama, tujuan yang jelas. Organisasi memiliki tujuan yang terdefinisikan dengan jelas, dituangkan ke dalam sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kedua, ada struktur yang nyata. Sebuah organisasi memiliki SDM,
untuk melaksanakan berbagai pekerjaan di dalam organisasi. Yang ketiga, ada orang. Organisasi memiliki bentuk struktur yang mengatur hak dan kewajiban untuk menggapai sasaran organisasi. Kemudian, materi tentang apa kerja manajer yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Pepi Ramadhani dan Bita Anggun Oktriani. Manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Yang pertama, efisiensi, melakukan pekerjaan secara tepat sasaran atau menghasilkan output sebanyak mungkin dan input sedikit mungkin. Yang kedua, efektivitas, melakukan pekerjaan yang tepat, menyelesaikan aktivitas secara langsung mendorong tercapainya sasaran organisasi. Yang ketiga, manajemen. Aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas. Yang kedua itu ada organizing, yaitu berfungsi menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Yang ketiga ada leading, yang berfungsi untuk memotivasi, memimpin, dan tindakannya melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang keempat, controlling, yaitu berfungsi untuk memantau aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. Peran-peran manajerial, Mansberg, and model pengelolaan kontemporer. Yang pertama itu ada peran penyambung informasi yang terdiri dari pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. Yang kedua itu ada peran pengambil keputusan, yaitu ada pengusaha, pengentas kendala, pengelokasi sumber daya, dan perunding. Yang ketiga itu ada peran jembatan antar pribadi, yaitu ada panutan, pimpinan, serta penghubung. Keterampilan manajemen, yaitu yang pertama mengelola modal manusia, yang kedua menginspirasi komitmen, yang ketiga mengelola perubahan, yang keempat menstrukturis asih kerja dan menyelesaikan pekerjaan, yang kelima memfasilitasi konteks psikologi dan sosial dari kerja, keenam menggunakan jejaring yang penuh tujuan, ketujuh mengelola proses pengambilan keputusan, 8 mengelola strategi dan inovasi, 9 mengelola logistik dan teknologi. Kemudian, bagaimana pekerjaan seorang manajer telah berubah yang akan disampaikan oleh rekan saya Hani Aprilia, Anissa Hasanah, dan Rido Pamungkas. Perubahan yang memengaruhi kerja manajer. Pertama, perubahan teknologi. Dampaknya yaitu bergesernya batas-batas organisasi, tempat kerja maya, dan tenaga kerja yang lebih mobile. Yang kedua, penekanan yang lebih tinggi pada etika organisasi dan manajemen. Dampaknya yaitu mendefinisikan ulang nilai-nilai, membangun kembali kepercayaan, akuntabilitas yang lebih baik, dan keberlanjutan. Perubahan-perubahan yang mempengaruhi kerja manajer. Yang ketiga, ada peningkatan daya saing. Dampaknya, pelayanan pelanggan, inovasi, globalisasi, efisiensi atau produktivitas. Yang keempat, ada perubahan ancaman keamanan. Dampaknya, yang pertama itu ada manajemen resiko, kedua ketidakpastian sumber atau biaya energi untuk masa depan, ketiga restrukturisasi di tempat kerja, keempat ada permasalahan diskriminasi, kelima ada permasalahan globalisasi. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan. 1. Pentingnya pelanggan bagi kerja manajer. Tanpa adanya pelanggan, sebagian besar organisasi tidak akan ada lagi. 2. Pentingnya media sosial bagi kerja manajer. Manajer perlu memahami dan mengolah kekuatan dan bahaya dari media sosial. Segala bentuk komunikasi elektronik yang para pengguna membuat komunitas untuk berbagi ide, informasi, pesan pribadi, hingga tujuan kerja. 3. Arti penting inovasi dalam pekerjaan seorang manajer. Keberhasilan bisnis masa kini menuntut adanya inovasi yang dapat diartikan melakukan sesuatu dengan cara berbeda.
4. Pentingnya keberlanjutan bagi kerja manajer. Keberhasilan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan pemegang saham dalam jangka panjang dengan cara mengintegrasikan peluang ekonomi. Kemudian materi tentang mengapa kita perlu mempelajari manajemen yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan-rekan saya, Namira Zahra dan Pepi Ramadhani. Memahami nilai dan manfaat studi manajemen. 1. Universalitas manajemen. Manajemen dibutuhkan di segala jenis dan ukuran organisasi, pada setiap bidang kerja organisasi, dan di semua organisasi di penjuru dunia. 2. Realitas dunia kerja. 3. Imbalan dan tantangan dalam menjadi seorang manajer. Manajemen dibutuhkan di semua ukuran organisasi, baik dari kecil sampai ke besar, di semua bidang kerja, organisasi manufaktur sampai pemasaran sumber daya manusia, sampai akuntansi. Semua jenis organisasi komersial sampai nirlaba, semua jenjang organisasi dasar sampai ke puncak. Imbalan dan tantangan menjadi seorang manajer. Imbalan. Yang pertama, dapat menciptakan lingkungan kerja di mana para anggota organisasi dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja. Kedua, memiliki kesempatan berpikir kreatif dan berimajinasi. Ketiga, membantu orang lain menemukan makna dan pencapaian di dalam kerja. Tantangan, yang pertama, harus bekerja keras. Kedua, boleh jadi harus lebih banyak mengemban tugas yang bersifat klinikal ketimbang manajerial. Ketiga, harus berurusan dengan berbagai karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.